Oh, saya kira Dokter Yu dulu. Oh, saya dulu ya. Oke, oke, oke. Ya, sebenarnya saya sangat ragu-ragu karena kalau dari sisi filsafat itu jarang sekali yang bicara mengenai ini apa namanya kematian itu sendiri ya. Kematian itu sendiri lebih sikap manusia terhadap kematian itu bukan si kematian itu sendiri. Apalagi hidup sesudah mati gitu ya, itu jarang dibicarakan sih. Jadi ya yang akan saya presentasikan sekilas ya lebih sikap terhadap kematian aja dulu gitu ya, untuk memicu diskusi nanti. Coba saya presentasi. Ya. Ya, saya berangkat dari ini sih ya, bahwa manusia itu tidak hidup hanya dengan fakta ya, jadi dalam arti natural environment begitu, melainkan terutama dengan makna. Makna itu bagaimanapun sesuatu yang dibikin ya, sesuatu yang dibikin. Ini lingkungan hidup manusia itu meskipun tentu saja dia hidup di alam, tapi sebenarnya lebih di lingkungan pikiran ya, di dalam atmosfer pikiran yang kalau pakai istilah dari siapa tuh namanya Teilhard de Chardin itu noosfer ya, bukan sekedar biosfer atau apa gitu, apalagi sekedar geosfer gitu, tapi di noosfer itu yang membuat suasana gagasan-gagasan, pikiran-pikiran, sebenarnya juga imajinasi ya. Itu yang lebih rasanya lebih berpengaruh pada manusia itu untuk menciptakan maknanya. Nah, saya kira memang ada perlunya sih membahas kematian itu dalam artian ini, bahwa makna hidup itu sering ditentukan oleh makna kematian. Maksudnya itu. Jadi hidup ini dianggap sebagai apa dan dihayati sebagai apa, disadari tidak seringkali, apalagi untuk atmosfer yang masih sangat religius seperti di Indonesia ya, itu seringkali menjadi sangat krusial. Justru konsep mengenai mati itu apa dan sebagainya itu sangat menentukan perilaku kehidupan, dari kematian itu ke kehidupan. Nah, jadi artinya dari cerita-cerita mengenai mati itu apa gitu, bagaimana itu akan membentuk imajinasi, dan pada akhirnya juga sangat berefek pada keyakinan muncul, berefek pada sikap gitu ya. Kira-kira seperti itu apa garis besarnya sekali. Masalahnya adalah bahwa cerita mengenai kematian itu berubah-ubah gitu ya. Jadi bersama sejarah, bersama juga perubahan sosial, tapi juga bersama dengan perkembangan iptek. Jadi paham tentang kematian itu bukan sesuatu dulu doktriner solid ya. Awalnya ya ketika kehidupan agama masih sangat dominan di mana-mana gitu ya. Umumnya sih era pramodern itu biasanya begitu. Ya paham mengenai kematian itu apa ya, kaitannya erat dengan doktrin lah ya, surga neraka begituan. Tapi lama-lama bersama dengan modernitas sebetulnya toh menjadi heterodoks ya. Paham mengenai mati itu apa dan sesudah mati itu apa, saya kira mau nggak mau menjadi banyak gitu. Menjadi banyak, dan bahkan orang-orang yang masih berpegang pada doktrin religius pun saya kira diam-diam disadari atau tidak
mencoba mengintegrasikan, mendialektikakan dengan paham-paham yang bermunculan yang baru. Dan dalam arti itu, sebenarnya doktrin mau tidak lagi menjadi solid dan menjadi heterodoks. Dan pada akhirnya bahkan saya kira cenderung non doktriner kalau apa namanya, khususnya di negara-negara maju ya, menjadi konsep-konsep mengenai kematian itu akhirnya disusun sendiri berdasarkan pengalaman pribadi, tapi juga berdasarkan segala literatur, petualangan, pemikiran pribadi dan sebagainya. Ya oke, sekarang lebih eksplisit lagi. Di era pramodern, kematian itu lebih perayaan sosial ya. Perayaan sosial itu di mana-mana seperti itu. Itu juga event untuk untuk berkumpul. Karena bagaimanapun juga masyarakat pramodern sangat ditandai dengan kehidupan yang komunal ya, apa namanya? Ya, di mana individu itu selalu bagian dari kesatuan yang lebih besar. Maka kematian itu menjadi perayaan sosial. Sementara di era modern ada kecenderungan begini bahwa kematian itu menjadi sesuatu yang seperti tabu ya, seperti menggantikan pornografi. Pornografi sih peduli amat, jadi ekspos saja, tapi death, waduh itu nggak usah jangan diomongin lah. Dan bahkan seperti makin diisolir juga ya, orang yang datang ke upacara-upacara kematian juga kan cuma beberapa gelintir kan. Akhirnya di krematorium, dikubur. Sesuatu yang seperti pornografi, tapi dalam arti sesuatu yang tabu ya. Dan itu menjadi urusan pribadi juga, menjadi urusan pribadi di era modern itu. Artinya sikapnya suka gue gitu, itu mau kalau dulu kan awas lu neraka lo apa gitu ya, orang modern ya, apalagi mereka yang ateis dan sebagainya atau agnostik ya nggak mempan lah begituan itu gitu kan ya, neraka surga dan sebagainya udah nggak penting juga sih. Jadi apa dong ya, suka-suka gue. Saya mau memahaminya sebagai apa dia, itu bisa beda-beda setiap pribadi. Dan kalau pada skala perspektif ilmiah ya, kematian menjadi objek eksperimentasi aja sih, menjadi objek eksperimentasi, entah itu lewat kryonik, lewat segala upaya. Sekarang kan ada transhumanisme, artinya ada banyak tumbuhan-tumbuhan ilmiah, entah itu sesuatu yang diinjeksikan ke dalam tubuh yang mempertinggi imunitas dan menjaga kesehatan kita dan sebagainya itu. Belum lagi artificial intelligence konon juga akan memungkinkan kita mengupload pikiran kita. Kalau pikiran diidentikan dengan jiwa, ya itu juga jadi abadi. Dan persepsi bersama dengan perkembangan teknologi semacam ini, bagaimanapun persepsi mengenai kematian kan menjadi berubah dan bukan akhir dari segalanya juga gitu. Karena manusia sepertinya menjadi abadi juga kalau melalui berbagai eksperimentasi itu. Nah, itu di era modern yang masih jalan terus, berbagai temuan disebutnya bahkan transhumanisme atau metahumanisme, karena kefanaan kemanusiaan kita akan terus-menerus diatasi gitu. Nah, kalau dari perspektif postmodern, ya kematian mendapatkan dimensi yang lain lagi. Soal sensasi, kematian itu sensasi yang tidak selalu tragis ya, sensasi yang menarik aja, entah itu dalam permainan game, dalam film-film yang penuh kekerasan, tapi juga karena ini masyarakat selebriti ya, masyarakat tontonan, the society of spectacle,
Uh, jadi ya menjadi tontonan juga sih kalau para seleb itu pada meninggal, orang-orang terkenal itu meninggal, ya apa, mau dibilang sedih nggak sedih, aneh aja gitu kalau Robin Williams apa namanya tiba-tiba bunuh diri. Loh, orang yang itu lucu dan begitu sepertinya apa hilarious, kok bisa bunuh diri itu gimana ya. Nah, terus orang yang kelihatannya arif matang seperti Anthony Bourdain uh, menjelajah kawasan-kawasan suku dan kebudayaan, berbagai kebudayaan, dan orang yang sangat simpatik dan memperlihatkan seperti ada kedalaman kematangan pada orang ini. Loh, kok bunuh diri? Nah, apa itu menjadi apa ya? Ya ambiguitas yang muncul lah, ambiguitas, ambivalensi mengenai apa sih mati. Tentu yang paling menonjol adalah teror religius, politis, tapi juga bencana seperti wabah seperti kita ini, pandemi. Sebagiannya sikap spiritual, kematian dikaitkan dengan sikap spiritual juga, terutama ketika ada sekte-sekte yang mendorong jemaatnya itu pada bunuh diri ya. Dan itu juga membuat kita berpikir kembali, sebenarnya mati itu apa ya? Kayak apa sih dulu Jim Jones atau apa, ada kan itu apa sekte-sekte yang kemudian mendorong bunuh diri. Belum lagi teror kan juga itu, terorisme juga bom bunuh diri dan sebagainya. Ya itu semacam sikap spiritual, tapi juga kematian adalah sikap ilmiah yang tadi ini apa namanya, khususnya di kalangan apa ya, saintis-saintis yang fisikalis, jauh saya tangkap ya, fisikalistik ya kematian ya akhir aja, jadi no big deal, segala hal dalam hidup ini semua ada akhirnya, jadi ya hadapi saja akhir dengan tenang karena itu bagian dari realitas gitu. Jadi itu lebih sikap ilmiah yang apa ya, mungkin dihayati sebagai realistis atau apa gitu. Oke, jadi itu berubah-ubah juga sikap itu. Nah, sebetulnya kematian itu sebenarnya kompleks ya. Ada kompleksitas karena yang bicara mengenai kematian begini. Apa namanya, yang menentukan kan situasi pasca kematian, bukan hanya kematian itu sendiri. Situasi pasca kematian itu dianggap sebagai apa, dan ini sangat berpengaruh pada kematian pada kehidupan. Oke, nah yang bicara mengenai ini kan banyak ya, banyak jalur ya, agama, kepercayaan lokal atau apapun lah yang disebutnya paranormal, dan akhirnya juga sistem kepercayaan baru yang suka digeneralisasikannya dengan istilah New Age ya. Itu kan banyak ya, banyak paham-paham dalam tanda petik religius tapi tidak konvensional ya. Ada banyak kayak teosofi kayak gitu apa, ada Maitreya terus apa lagi lah, macam-macam itu. Yang banyak juga yang menggabungkan dengan ini apa namanya, data-data ilmiah. Lalu memang ada juga filsafat gitu, ada juga filsafat yang lebih sikap tidak bicara mengenai kematian, atau tapi mungkin lebih bagaimana mensikapi kematian. Hanya sekarang itu bagaimanapun yang menjadi dominan saya kira adalah sains dalam arti apapun. Nah ini jadi menjadi kompleks juga sih sebenarnya pendapat mengenai mati itu apa. Nah, sekarang langsung dari sisi filsafat aja yang lebih sempit, dan ya saya tadi sudah bilang bahwa kalau dari filsafat kita tidak banyak bisa harapkan tentang mati itu sendiri apa pahamnya, tapi lebih sikap menghadapi kematian oleh kurang lebih. Sikap menghadapi kematian ya saya kutipkan aja beberapa.
Sokrates ini tidak sangat kronologis, tidak, tapi percikan-percikannya. Kalau bagi Sokrates begini, manusia yang baik tidak perlu mempertimbangkan peluang untuk hidup atau mati. Tidak terlalu penting itu. Dia hanya harus mempertimbangkan apakah ketika melakukan sesuatu itu dia benar atau salah, gitu kan? Karena Sokrates fokusnya ke moralitas. Jadi bahkan kematian itu sendiri kalau datang ya itu rahmat terbesar aja. Kalau orang sudah selama hidupnya berperilaku benar gitu ya, secara moral tuh banyak benarnya gitu. Jadi kematian itu rahmat kalau untuk dia. Itu sebabnya dia minum racun pun nggak soal gitu, orang kayak Sokrates itu. Sementara bagi muridnya Plato, bila seorang anak takut pada kegelapan, ya kita mudah memakluminya. Tapi tragedi kehidupan adalah bila manusia takut pada cahaya. Karena dia membayangkan kan dunia yang nyata betul kan di dunia ide, kalau menurut dia tuh bukan di dunia ini. Dunia ini tuh hidup kita kayak dalam gua yang banyak, yang hanya melihat bayangan-bayangan di dindingnya, dan kita menebak-nebak aja setiap kali ini apa ya yang bergerak-gerak lewat pantulan cahaya itu apa ya. Dan kita baru tahu the real thing itu kalau sudah keluar dari gerbang gua, dan di situ awalnya dibayangkan sama Plato, ya kita juga tetap nggak akan lihat karena dibutakan oleh cahaya. Nah, pelan-pelan baru kita beradaptasi melalui cahaya itu dan coba menangkap, baru akan memahami realitas yang sesungguhnya. Jadi imajinasi cahaya itu ya bisa dianggap sebagai analogi untuk kematian kalau dalam kerangka berpikir Plato, sesuatu yang positif mungkin ya. Kalau dalam Epicurus, nah ini lucu, ini mah permainan kata seperti kaum sofis umumnya. Kematian bukanlah sesuatu yang penting karena saat kita masih hidup, kematian tidak ada. Ini saya kira sesuatu yang ya tentu saja. Gitu. Dan ketika kematian datang, kita sudah tidak ada. Gitu. Jadi apa sih itu yang dikhawatirkan? Terus kematian bukanlah sesuatu yang penting karena saat kita masih hidup, kematian tidak ada. Ya tentu saja. Dan ketika kematian datang, kita sudah tidak ada. Jadi apa ya? Ya ini kayak permainan kata yang sebetulnya seperti mengatakan sesuatu, tapi juga seperti tidak mengatakan sesuatu gitu. Memberi kesan ada logis tapi apa ya, tidak kematian itu sendiri substansinya apa ya akhirnya tidak bisa. Nietzsche, kematian dapat membuat kehidupan terasa manis dengan tetesan humor yang harum. Ya, Nietzsche kan suka berbunga-bunga omongannya. Kematian dapat membuat kehidupan terasa manis dengan tetesan humor yang harum. Tapi kini kalian, para apoteker yang aneh, katanya dunia kedokteran, telah membuatnya bagai tetesan racun yang membuat seluruh kehidupan menjadi menjijikkan. Ya justru gara-gara dulu kita tidak terlalu takut pada kematian, tapi begitu kemodernan berhasil makin mengatasi penyakit-penyakit gitu, ya kematian itu menjadi sesuatu yang menakutkan, bukan lagi sesuatu yang manis ya. Menjadi kontras gitu. Semakin dunia iptek itu bisa mengatasi kelemahan penyakit dan sebagainya. Nah di situ kesannya kehidupan harus diatasi terus. Inti hidup Tuhan sudah inti hidup yang biasa dibahasakan sebagai Tuhan itu, Tuhan sudah mati, tidak lagi merupakan tujuan utama atau nilai tertinggi, diganti sains dan teknologi. Kehidupan modern tak lagi dikendalikan oleh religi. Ya ini klaim-klaim dia. Sebetulnya Nietzsche itu bukan membunuh Tuhan, tapi dia melukiskan perubahan dan perjalanan world view
seluruh Eropa sejak Renaissance ya, sejak humanisme, bahwa sebenarnya dia deskriptif aja bahwa Tuhan tidak lagi berperan menjadi sentral gitu ya dalam Eropa, dunia modern lah, dalam dunia modern di Barat itu Tuhan tidak lagi menjadi sentral, digantikan oleh sains dan teknologi. Terus dalam arti itu Tuhan sudah mati. Okay. Tapi dia sempat memang menanyakan juga, problemnya adalah ini siapa yang salah itu ya, siapa yang menjadi sumber perkara itu, manusia itu kesalahan Tuhan atau Tuhan kesalahan manusia gitu kan. Ya sebetulnya dia lebih banyak mengajukan pertanyaan sih, meskipun dia sangat jengkel terhadap kekristenan karena memberi kesan lemah gitu ya, itu moralitas yang sangat lemah. Jadi kalau kita kembali ke yang atas itu, justru fakta bahwa kematian itu bertentangan dengan kehidupan, maka kehidupan akan kita hargai lebih serius lagi, dan kita akan lebih melihatnya sebagai sangat bernilai gitu kan ya. Jadi karena bahkan kematian pun lama-lama seperti bisa ditaklukkan. Ya kehidupan seperti menjadi tidak kontrasnya itu malah menjadi tidak terasa gitu. Oke, Immanuel Kant, inti hidup dan mati yang sesungguhnya yang biasa disebut sebagai noumena itu atau Tuhan itu tidak bisa diketahui gitu. Karena kita hanya bisa mengimani itu. Inti hidup itu Tuhan itu hanya bisa diimani. Yang dapat kita ketahui dengan pasti dan ilmiah hanyalah fenomena, realitas indrawi. Maka dengan kata lain, ya kita nggak akan pernah tahu juga mati itu sebetulnya apa sih akhirnya. Meskipun ada perlunya kita meyakini dalam kerangka moral gitu ya, bahwa pastilah segala hal yang kita lakukan, yang kita anggap baik itu harusnya sih tidak percuma nanti kalaupun ada hidup sesudah kehidupan yang ini gitu. Pastilah ada nilainya itu tuh di sesudah hidup ini gitu ya, perbuatan-perbuatan moral yang baik itu. Ya tapi itu keyakinan saja yang mungkin diperlukan untuk hidup sebagai yang istilah dia tuh kayak postulat ya, sesuatu yang diyakini aja. Schopenhauer, inti hidup, dimensi adi indrawi atau super sensible itu, ya bagi Schopenhauer itu kehendak buta yang mengelola yang menggerakkan seluruh kehidupan dan semesta itu sebetulnya adalah kehendak, tapi kehendak ini buta. Dan itu dapat tersingkap melalui kekejaman atau penderitaan sehari-hari. Dan inti itu tiada lain adalah kesunyataan. Jadi kalaupun ditanya kematian itu apa, ya itu juga emptiness saja, void saja, kesunyataan saja, kekosongan gitu. Albert Camus di eksistensialis, ya itu juga sangat terkenal karena sikapnya. Aku tak mau percaya bahwa kematian adalah gerbang menuju kehidupan lain. Buatku, itu pintu tertutup. Aku tidak bilang bahwa itu langkah yang harus kita tempuh, tapi bahwa itu adalah petualangan yang kotor dan mengerikan. Jadi selalu ada paradoks dalam omongan-omongan Albert Camus itu. Dia ateistik sih kecenderungannya dan melihat bagaimanapun hidup ini by nature absurd, tidak ada artinya, tapi dia toh membuat arti itu dia buat sendiri, dia kenakan sendiri, gitu ya. Nah ini juga gitu agak ada paradoksnya. Kematian buat dia bukan gerbang menuju kehidupan yang lain, yaitu pintu yang tertutup. Tapi dengan mengakui ini sebetulnya seperti halnya Sartre, Nietzsche, sama langgamnya semua. Mengakui bahwa hidup itu absurd, bahwa hidup itu berhenti, dan sebagainya, bahwa Tuhan tidak ada dan sebagainya, itu hak kebebasan mereka, tapi mereka juga
merasa anehnya itu ini petualangan yang mengerikan sebenarnya. Dan kalau istilahnya Sartre itu apa tuh, kebebasan dan sebagainya itu kutukan. Jadi langgamnya kayak gitulah kalau eksistensialisme itu kan. Nah ini Sartre. Kematian harus masuk ke dalam kehidupan hanya untuk mendefinisikan kehidupan itu apa. Hidup adalah proyek kebebasanku, pilihanku pribadi. Akulah inti realitasku. Fondasi tanpa fondasi, tanggung jawab terberat, nilai tertinggi. Pada hakikatnya hidup memang konflik abadi. Tak ada artinya, itu maksudnya. Itu memang selalu langgam dasar kaum eksistensialis ya, yang terutama yang ateistik, memang begitu. Jadi surga, Tuhan dan sebagainya itu kagak ada lah. Ya memang dengan itu hidup kita sebagai manusia jadi berat juga gitu. Marx ya, inti realitas adalah dunia yang nyata ini saja, tak ada realitas lain di luarnya. Nature, supernature hanyalah masalah masa kini dan masa depan. Gitu ya. Jadi supranatural sebagainya itu hanya urusan masa depan ya, dan masa kini yang lebih sempurna saja. Itu sebabnya ya revolusi itu ya material saja. Kalau bagi perspektif Marxian ini. Kalau bagi Heidegger, ya bila aku akui dan kuhadapi kematian dengan langsung, aku akan terbebas dari kecemasan atas kematian dan dari keremeh-temehan kehidupan. Dan hanya dengan begitu, aku bebas menjadi diriku sendiri. Gitu. Manusia bukan tujuan kehidupan, melainkan gembala kehidupan. Dan kematian adalah peluang terakhir kita, inti kehidupan kita. Jadi Heidegger sebetulnya melihat kematian sebagai sesuatu yang positif dalam arti itu mencemaskan, melahirkan angst dan sebagainya, dan seringkali dalam rangka mengelak dari kematian itu orang membenamkan diri dalam segala keremeh-temehan hidupnya. Maka kunci yang penting kalau untuk Heidegger adalah hadapi saja kematian itu sebagai sesuatu yang real, dan karena itu adalah kemungkinan paling mentoknya kita. Jadi hadapi aja, dan itu melalui situ kehidupan kita, apapun situasi hidup kita menjadi otentik istilahnya. Menjadi otentik. Jadi ya ada positifnya lah. Kalau bagi Heidegger itu kunci menuju otentisitas kematian. Oke, terakhir saya kira ini Michel Foucault. Inti hidup adalah keberanian melakukan resistensi atau transgresi terhadap segala rezim kebenaran yang mendikte Anda. Jadi bagi Michel Foucault, sulitlah kita bagi dia itu kebenaran selalu terkait pada rezim wacana tertentu. Siapa yang mengendalikan wacana dan bentuk wacananya macam apa. Jadi termasuk ya the truth of death sebagainya itu, mati itu sesungguhnya apa ya tergantung siapa yang mewacanakannya itu gitu kan. Dan wacana dari pihak mana yang dominan itu gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan rezim kebenaran yang mendikte kita seringkali disadari atau tidak. Jadi jangan terlalu membiarkan diri takluk pada rezim wacana tertentu, apapun itu, entah agama, politik, filsafat. Jadikan hidup Anda karya seni Anda sendiri. Jadi ya Anda yang menciptakannya sendiri kemanapun itu, dan mau diartikan apa kematian dan kehidupan itu untuk Anda, ya ciptakan saja gitu, Anda sendiri. Saya kira itu ya. Terakhir ya akhirnya apa sih gitu, apa ya dalam kultur informasi saat ini, info tentang kematian dan pasca kematian menjadi makin kompleks ya, sumbernya itu makin banyak. Artinya apa? Agama bukan lagi acuan utama dan satu-satunya kan gitu. Ya itu juga perlu diperhatikan. Kedua, bila kematangan diri berarti kemampuan untuk bersikap otonom, maka yang penting saya kira adalah keberanian untuk merakit sendiri segala informasi itu menjadi visi pribadi, saya kira ya. Menjadi visi pribadi.
Dan memang saya sih setuju dengan Foucault atau Nietzsche. Hidup berarti membangun diri menjadi karya seni yang bermutu tinggi aja, gitu ya. Nah, apa dong ukuran kebenaran itu pada akhirnya? Mungkin di antara begitu banyak pendapat mengenai kematian, pertama-tama saya kira kemasuk akalan. Pendapat mana yang kita anggap benar, saya kira pertama ya mana yang paling masuk akal, tapi juga mana yang paling sesuai dengan pengalaman eksistensial manusia. Karena hidup itu bukan hanya logika, ya, tapi juga pengalaman. Gimana pengalaman orang-orang itu, gitu ya. Dan apakah nyambung, gitu ya, omongan dari sains dan sebagainya itu dengan pengalaman yang sejauh ini kita hayati, baik pribadi maupun kolektif. Yang ketiga, saya kira sih kalau saya mau menambahkan, sejauh mana sih pengetahuan-pengetahuan itu yang baru, yang kompleks itu, ya menumbuhkan, membuat kita melihat nilai yang lebih tinggi, lebih kreatif, lebih positif, atau tidak, atau malah justru destruktif dan negatif ya, pandangan-pandangan itu. Menurut saya ini juga ukuran kalau mau dijadikan pegangan. Atau ya, maka saya sebut mungkin, gitu ya. Mungkin. Ya, kalau dari saya segitu, Gemerang. Silahkan nanti didiskusikan saja. Oke, terima kasih banyak Prof. Tadi di awal-awal Prof. Bambang bilang ragu, tapi ternyata yang disampaikan ini justru membuat saya berpikir dari Sabang sampai Merauke. Menurut saya ini tidak ada keraguan lagi, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Bambang. Sama-sama. Oke, tanpa memperpanjang waktu lagi, saya persilahkan ke Dr. Yu untuk menyampaikan pikirannya terkait tema kita malam ini. Monggo, Dokter. Ya, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Mimi kuti, pipi kuti pam. Itu. Yang terakhir salamnya Minion. Jadi kalau kita berbicara tentang kematian itu ya definitely itu adalah lawan dari hidup. Gitu ya. Jadi ya hidup selesai itu ya mati. Gitu. Jadi ya memang jadi sebetulnya manusia itu ya nggak penting-penting amat kok sebetulnya manusia ini dalam kehidupan ya itu. Kehidupan itu secara sains dimulai dari sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Gitu ya. 3,5 miliar tahun yang lalu. Miliaran tahun nggak ada manusia ini, bumi juga nggak apa-apa kok, baik-baik aja, santai-santai aja bumi ini. Dinosaurus berjuta-juta tahun itu ya dia nggak mendiskusikan mati itu apa, hidup itu apa, enggak ada. Jadi keunikan manusia dalam berbahasa itu memang berbeda dengan keunikan binatang-binatang yang lain atau organisme yang lain. Gitu. Manusia ini kan satu spesies dalam keluarga besar Great Ape, gitu ya. Dalam kita ini kera besar, ya, masuk dalam ordo primata, gitu ya, masuk dalam kelas mamalia. Kita ini satu keluarga dengan macan, kucing, satu keluarga mamalia gitu. Jadi kalau kita memahami kehidupan kita, nah memang lama itu ya, biologi itu ya, biologi, ilmu tentang kehidupan lama untuk kembali ke pangkuan sains, ya lama itu. Yang mempengaruhi Plato itu adalah filsuf paling hebat lah dalam sepanjang sejarah itu. Filsuf yang paling hebat itu Plato ya. Itu mudah-mudahan Profesor Bambang sependapat dengan saya. Plato itu paling hebat ya itu. Dan dia ini yang mempunyai teori tentang esensialismenya Plato ini yang menghantui kehidupan sampai abad ke-18 pun gitu ya. Itu biologi itu masih ada. Dia tidak kembali ke pangkuan sains, masih ada. Biologi itu elan vita, daya hidup gitu ya. Jadi yang namanya hidup dan tubuh, barang-barang hidup itu adalah dua hal yang terpisah dan kemudian mereka menyatu menjadi kehidupan. Itu sampai abad ke-18. Fisika, astronomi sudah kembali ke pangkuan sains bahwa segala sesuatunya itu bisa diobservasi, bisa ditelaah itu ya.
tanpa harus mengkonsumsi hal-hal gaib gitu. Biologi enggak. Biologi itu kembali ke pangkuan saya, nunggu yang namanya Charles Darwin lahir gitu ya. Charles Darwin lahir baru yang namanya manusia ini adalah ya seperti binatang-binatang lain gitu ya. Dan memang sekarang biologi modern ya manusia ini ya binatang gitu ya. Bagian dari kehidupan yang lain itu. Nah, kalau bukan masuk dalam kelompok binatang, manusia masuk dalam kelompok apa? Jamur, tumbuh-tumbuhan, bakteri kan enggak gitu ya. Dalam kingdom of animalia gitu. Nah, mengenai manusia ini terus kemudian manusia itu bisa berbicara itu. Bayangin aja Brang ya, bagaimana manusia itu bisa berfilsafat kalau nggak bisa ngobrol gitu ya. Nah, ini ada ngobrolnya itu bagaimana manusia itu bisa ngobrol kalau seandainya Homo sapien itu tidak pernah menaklukkan api untuk digunakan gitu. Seperti sepupu kita Homo neanderthal, Homo denisovan, terus kemudian Homo floresiensis, mereka pernah tengah jalan gitu ya. Apa keunikannya? Jadi sebetulnya manusia berfilsafat, manusia berpikir tentang kematian, itu adalah keunikan Homo sapiens, seperti keunikan Cucak Rowo yang ngoceh, itu sama itu. Cucak Rowo ngoceh itu maknanya apa? Loh, orang dia mau menarik minat pasangannya. Kalau kita kan wah itu menyanyi, manusia itu yang mendefinisikan Cucak Rowo bernyanyi itu wah mereka memuji alam semesta. Itu kan kamu. Dan Cucak Rowonya nggak peduli alam semesta gimana, yang penting dia bisa hidup itu. Jadi ya kecoa gitu, mana kecoa itu 250 juta tahun bertahan itu tanpa filsafat, tanpa sains gitu. Jadi ya manusia itu apakah dengan pengetahuan yang terhadap sains itu dia akan bertahan hidup lebih lama? Sejarah yang akan membuktikan gitu ya. Tapi kalau kita berbicara tentang kematian, kematian manusia dengan kematian organisme yang lain sama itu. Sama persis itu. Jadi kecoa mati dengan manusia mati, ya harusnya sama itu. Secara biologi loh ya, karena manusia ini adalah organisme. Memang kehidupan itu sendiri ya kriteria tentang hidup itu bermacam-macam, tapi dari sekian banyak kriteria itu kalau dirangkum sama itu hanya 4 itu. Yang pertama bahwa yang namanya apa yang disebut hidup itu adalah ciri-ciri kehidupan itu adalah ini individu ini mempunyai kemampuan untuk bereplikasi, memperbanyak diri gitu ya. Ya, seperti jamur itu dia bisa memperbanyak diri gitu ya. Manusia itu kawin memperbanyak diri gitu ya. Yang kedua, punya kemampuan untuk mempertahankan keteraturan dan menghasilkan energi sendiri bagi semua aktivitasnya. Nah, virus itu punya kemampuan untuk bereplikasi, tapi dia tidak bisa membentuk energi sendiri. Jadi, virus itu bukan kehidupan, bukan organisme hidup. Gitu. Jadi kalau kita matikan virus, lah orang bukan benda hidup kok dimatikan, ya nggak bisa gitu ya. Jadi secara biologi virus itu bukan kehidupan. Yang ketiga itu punya kemampuan berevolusi. Ya manusia ini kan hasil dari evolusi gitu. 350 tahun yang lalu muncul ya spesies-spesies yang kriterianya sudah sama dengan Homo sapiens. Tentu saja Homo sapiens tahun 350.000 tahun yang lalu ya nggak ngobrol kayak kita, apalagi berfilsafat, apalagi bersains, enggak itu. Tapi apakah dia bisa mati? Bisa, jamur bisa mati, kecoa juga bisa mati. Nah, terus itu adalah ciri kehidupan yang ketiga. Nah, ciri kehidupan yang keempat adalah bisa mati gitu. Jadi kalau nggak bisa mati, ya bukan kehidupan namanya, nggak bisa mati gitu ya. Ya, sekarang apa yang bisa mati misalnya, tapi ada kecenderungan kehidupan yang cenderung misalnya immortal, jellyfish itu bisa hidup lama. Yang namanya immortal itu bukannya nggak bisa mati gitu, tapi bisa nggak mati gitu ya, bukan tidak bisa mati tapi bisa nggak mati gitu. Itu immortal. Nah, kalau kita melihat kematian manusia dengan kematian binatang-binatang lain berbeda apa enggak? Sama sih sebetulnya gitu. Hanya saja secara kedokteran itu
kematian itu bertahap, bertingkat gitu. Apa yang disebut manusia itu mati itu apa gitu. Misalnya orang yang koma dalam itu, dia nggak merasa ada loh gitu. Nggak merasa ada koma dalam itu udah nggak ngerasain apa-apa gitu. Jangankan koma dalam loh, kamu yang namanya tidur itu kerasa apa? Padahal bisa kadang-kadang orang ngelindur itu ditanya jawab itu. Tapi kalau kemudian bangun, kamu tadi malam ingat nggak diajak ngomong? Nggak ingat gitu. Jadi orang ngelindur itu dia tidak merasa dirinya ada. Kenapa? Aktivitas otaknya yang demikian. Jadi aktivitas otak itu juga berlapis. Ada yang namanya korteks, ada yang namanya subkortikal, ada yang namanya otak tengah, ada yang namanya brainstem gitu. Nah, kematian klinis itu disebut yang sebagai manusia mati klinis itu adalah brainstem dead gitu. Mati. Jadi seluruh otaknya mati. Jadi ada ya, misalkan korteksnya sudah tidak berfungsi namanya dekortikasi gitu. Dia masih dianggap tidak mati gitu. Dekortikasi itu bisa orang dekortikasi hidup itu namanya yang namanya vegetative state itu ya. Gimana aja menelan bisa dikasih apa namanya dikasih makanan menelan bisa, tapi dia udah nggak ingat apa-apa gitu ya. Orang stroke itu ada yang terus kemudian hidup dalam kondisi vegetative state itu ada. Itu dekortikasi. Ada yang namanya deserebrasi gitu ya. Deserebrasi. Cerebrumnya ini otak besarnya itu sudah nggak aktif semua, tinggal batang otak dan otak bagian tengah gitu. Dia masih bisa bernafas gitu, masih bisa bernafas, tapi tidak bisa menggerakkan apa-apa. Menelan pun dia nggak bisa. Ya. Nah, kalau yang namanya brainstem dead itu, yang namanya sampai batang otaknya meninggal mati itu, bernafas pun dia nggak bisa gitu, karena pusat nafas ada di brainstem gitu. Brainstem. Nah, tapi apakah orang brainstem dead itu badannya bisa hidup? Bisa. Itu namanya yang namanya mati batang otak itu. Kalau dia disupport dengan ventilator untuk memompa paru-parunya dan memenuhi kebutuhan oksigennya untuk tubuhnya, tubuh badannya ini hidup gitu ya. Jantungnya tetap berdetak, dikasih makan yang namanya organ-organ dalamnya itu berfungsi seperti seperti orang yang lainnya gitu. Di Jepang ini ya kalau yang namanya brainstem dead itu orang mati batang otak itu bisa puluhan tahun. Ada yang 25 tahun mati batang otak itu. Di dalam brain dead ward namanya, bangsal mati otak gitu. Tapi orang yang seperti ini tidak akan pernah hidup lagi. Brain dead, mati otak itu ya, mati otak atau mati batang otak itu. Mati batang otak, tapi kalau yang namanya seluruh organ yang lain selain otaknya itu bisa saling mendukung, dia itu belum mati yang namanya mati organik gitu. Kalau kemudian jantungnya rusak juga, paru-parunya rusak, ginjalnya juga, itu mati organik. Tapi mati organik itu masih ada beberapa selnya yang bisa hidup. Nah, yang terakhir adalah mati seluler, selnya mati gitu. Jadi sel manusia dengan sel binatang-binatang lain ya sama. Jadi secara sains mati itu ya kematian manusia ya sama dengan kematian kucing, kematian bengkoang, kematian keladi tikus mati ya sama gitu ya. Hanya saja pada manusia ini kalau kedokteran ini kan kedokteran itu bukan biologi gitu. Ya, kedokteran itu bukan biologi. Meskipun sekarang itu kedokteran itu berusaha didasarkan atas biologi. Dalam jangka waktu yang lama kedokteran itu tidak didasarkan atas pengetahuan biologi. Klinik itu ya, terus kemudian superstisius itu kedokteran lama. Kedokteran itu lebih merupakan keyakinan daripada sains itu sendiri. Belakangan setelah yang namanya biologi itu kembali ke pangkuan sains, pelan-pelan kedokteran itu juga mencoba mendasarkan semua pada biologi, tapi misalkan psikologi atau psikiatri, itu lama itu dia tidak berdasarkan biologi karena cara kerja otak itu baru diketahui tahun 60 itu. Psikiatri atau ilmu kesehatan jiwa itu dalam jangka waktu yang hampir 80 tahun itu berpegang pada psikologi dan psikologinya psikologi Freud gitu. Kenapa nggak psikologi yang lain misalkan Carl Jung misalnya gitu. Ya karena yang namanya kedokteran itu tujuannya itu lebih pada membuat orang nyaman daripada orang itu selamat dulu loh ya.
100 tahun yang lalu lah ya, Brang ya. 100 tahun yang lalu misalkan pada saat flu Spanyol terjadi gitu ya. 100 tahun yang lalu persis ada flu Spanyol terjadi itu. Orang yang datang ke dokter sama datang ke pendeta itu hasilnya hampir sama, mati. Waktu itu belum tahu obatnya kok. Dokter ngerti sih, ini virus, ini kalau ini akan membuat mati. Nah, orang datang ke dokter malah dikasih tahu, ini sebentar lagi mati nih, gitu ya. Kalau datang ke pendeta dikasih tahu, masih ada harapan. Ya milih pendeta itu, padahal hasilnya sama mati. Gitu. Karena tahun 1920 itu, antibiotik kita belum punya, itu ya. Cara transfusi kita juga belum paham, apalagi ventilator, gitu ya. Jadi 100 tahun yang lalu, orang datang ke dokter, sama datang ke pendeta itu hasilnya hampir sama itu. Malah yang di kedokteran malah ditakut-takutin, sebentar lagi mati nih, sudah nggak ada harapan. Gitu. Sementara kalau ke pendeta dikasih harapan. Gitu. Ya meskipun sama-sama matinya, orang akhirnya milih ke situ itu. Dan otak kita 100 tahun yang lalu sama sekarang itu sama itu. Jadi kalau kita lihat di Indonesia itu selama pandemi ini, orang melakukan segala macam hal untuk melawan pandemi ini kecuali hal yang benar gitu. Yang lain dilakukan, yang benar enggak gitu. Karena ya itu tadi cara kerja otak kita tetap sama. Nah, kalau kita memahami kematian secara biologi, ya itu tadi gitu. Bahwa kita terus memaknai kematian itu ya terserah. Ya namanya kalau kita memaknai itu memang itu hasil kerja otak kita gitu ya. Itu otak estetik atau otak moral. Dan moral itu sebetulnya bukan masalah salah benar sih itu. Misalnya pilihan moral itu bukan pilihan salah atau benar, pilihan baik dan buruk gitu. Ya, seperti yang disampaikan Prof. Bambang tadi itu loh, sekian banyak ahli filsafat itu. Itu bertentangan loh satu sama yang lain itu, pendapatnya tentang kematian itu. Bertentangan itu. Lah kalau bertentangan masa sama-sama benernya ya enggak itu. Tidak mungkin semuanya benar, yang mungkin semuanya salah itu. Tetapi kalau kita berbicara tentang nilai, value, dan itu hardwire, value itu tertanam di otak kita. Otak kita selalu mencari value itu. Kenapa? Karena itu adalah hasil evolusi manusia dalam jangka waktu yang lama. Gitu. Tetapi yang perlu ditekankan, kita seringkali terobsesi memberi label benar dan salah tentang value itu. Moral itu nggak ada moral benar atau moral salah itu nggak ada itu. Nggak ada karena moral itu spektrum antara yang disebut baik dan buruk itu spektrum itu. Kalau benar itu ya kalau nggak benar salah dikotomi itu. Sementara baik itu ada yang baik banget, lumayan baik itu. Nah manusia itu saking bingungnya bilang benar banget, lumayan benar nggak ada. Benar ya benar, salah ya salah. 2 tambah 2, 4. Benar, 3, salah. 5, ya salah. Jangan 5 itu, ya lumayan salah. Ya enggak itu. Moral itu tertanam di otak kita. Bagaimana otak kita menilai moral, itu memang hardwire gitu ya. Menilai value, menilai jahat dan baik, itu value. Tapi otak kita melihat ini blur gitu ya. Tidak seperti dikotomi 2 tambah 2 tambah sama berapa. Hanya saja itu narasi-narasi yang diberikan oleh cendekiawan filsuf itu kebenar yang namanya moral itu seolah-olah kebenaran itu. Kamu melakukan tindakan sudah benar. Tindakan kita itu tidak pernah benar atau salah itu. Bermasalah iya itu. Tapi benar atau salah enggak itu. Misalnya saya makan manusia, benar apa enggak? Loh, enggak benar enggak salah karena yang namanya manusia itu seperti binatang-binatang yang lain. Untuk melanjutkan kehidupannya harus mengambil kehidupan lain itu. Manusia melanjutkan kehidupan seperti binatang. Harus makan binatang lain, tumbuhan lain, jamur, bakteri, kita makan semua itu. Manusia ini apa yang nggak dimakan gitu? Binatang kita makan, tumbuhan kita makan, jamur kita makan, bakteri pun kita minum itu ya. Bakteri diminum itu. Sementara kita lihat harimau makan kambing aja kita bilang itu binatang buas. Nah, orang dia cuma makan kambing. Lah kita makan semua kambing, ayam dimakan semua manusia kok bukan binatang buas. Nah, ini adalah manusia itu menilai dirinya terlalu tinggi sebetulnya itu. Dengan segala macam narasinya itu. Padahal kalau kita pahami bahwa yang namanya manusia itu adalah salah satu spesies itu hanya saja yang nggak gampang ngomong berbicara itu. Jadi misalkan hadapi aja kematian yang seperti disampaikan
Pak Profesor Bambang tadi, tidak segampang itu kita itu santai menghadapi kematian. Itu perlu latihan panjang itu. Lah Prof Bambang sejak kuliah sudah terlatih itu ya, terlatih tanpa disadari Prof Bambang itu tiap hari itu berlatih menghadapi kematian itu. Sementara kita yang lain ditakut-takutin itu. Nanti kamu mati ketemu malaikat mungkar nakir loh. Ditanya man buka salah dikeplekno kamu disuableki itu. Takut itu ya. Jadi orang itu takut itu wah kembali ke kehidupan itu ya, kembali ke alam yang sesungguhnya. Tapi setiap kali disuruh mati nggak mau itu ya, nggak mau itu. Oh, kita tuh mati kembali ke alam keabadian, begitu suruh mati ya nggak mau. Alasannya itu misalnya gini, dosa saya makin banyak. Kamu kamu milih mati sekarang apa besok gitu? Oh, dosa saya masih banyak. Lah kamu kalau hidup makin lama nggak makin banyak dosamu. Ngomong masih sedikit mati aja itu. Jadi orang misalkan dosa saya masih banyak, lah kamu kalau hidup lebih lama kan dosanya makin banyak gitu. Jadi mending sekarang aja. Ya nggak mau juga itu. Jadi latihan menghadapi kematian itu ya tidak sederhana. Jadi otak kita itu menghadapi segala sesuatu itu perlu latihan. Nah, kematian menurut biologi ya sederhana. Manusia mati dan kucing mati itu sama. Dalam hal biologi loh ya. Gitu. Sama, hanya dalam kedokteran itu berbeda gitu ya. Kucing boleh dibunuh untuk manusia itu, tapi manusia nggak boleh dibunuh untuk manusia lain, nggak boleh gitu. Itu kedokteran. Jadi kedokteran itu bukan sains, kedokteran itu nilai, ada moral dalam itu. Hanya nilai dalam kedokteran berbeda dengan moral-moral yang lain itu. Tapi itu value dan value itu nggak ada, benar salah nggak ada. Potensi bermasalah iya. Tapi benar salah nggak ada itu. Misalnya tadi misalkan manusia makan manusia benar atau salah gitu. Nah, akhirnya jalannya tergantung gitu. Orang Madura bilang ya tergantung deh gitu ya. Ya tergantung itu. Manusia kalau nggak ada makan yang lain manusia boleh dimakan. Jadi akhirnya tidak ada benar salah itu. Kalau 2 tambah 2 4 ya itu benar salah. Sains mengenai benar salah. Tetapi yang namanya moral value itu soal baik dan buruk itu. Memang itu pun hardwire dalam otak kita. Secara neuroscience kita bisa melihat itu semua. Gembrang, mohon maaf ini ya, jam 8 waktu Indonesia bagian Barat saya harus meninggalkan gelanggang. Prof Bambang matur nuwun. Terima kasih Prof. Dokter, berarti saya ada pertanyaan. Kita sambung di diskusi berikutnya ya. Boleh ya, sangat boleh. Prof Bambang, saya pamit ya. Monggo. Parang, Sami. Terima kasih banyak dokter. Ya. Terima kasih banyak dokter.